Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sampai sekarang ini kita masih diberi nikmat kesempatan dan kesehatan, hingga pada akhirnya kita masih sempat mengikuti kuliah online. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi yang telah menjadi uswatun hasanah untuk kita semua. Jadi karena adanya dengan bencana yang sedang menimpa bumi kita, yaitu COVID-19, maka perkuliahan kita bermodel daring atau online. Mengenai tugas yang Ibu berikan kepada kelompok 6 terkhususnya, yang dimana berbicara tentang tipe ideal birokrasi dalam pandangan menurut para ahli. Di sini yang kami ambil jurnalnya yaitu tipe ideal birokrasi dalam pandangan Max Weber. Terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa Max Weber mengatakan birokrasi adalah sistem administrasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi beserta berskala besar dan secara sistematis mengkoordinasikan banyak pekerjaan individu. Kemudian juga Max Weber mengamati 3 kekuasaan birokrasi. Yang pertama itu karismatik dan kedua rasional hukum atau birokrasi. Kemudian yang ketiga adalah tradisional. Dan juga Max Weber menjelaskan karakteristik birokrasi. Yang pertama kelas administrasi. Kemudian yang kedua hierarki. Kemudian yang ketiga divisi kerja. Kemudian yang keempat aturan resmi. Kemudian yang kelima hubungan impersonal. Kemudian yang ketiga rekor resmi. Jadi kesimpulan dari tipe ideal birokrasi yang saya tarik adalah mengenai tipe ideal birokrasi adalah sistem administrasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi beserta berskala besar dan secara sistematis mengkoordinasikan banyak pekerjaan individu. Kemudian kekuatan birokrasi, Max Weber mengatakan kekuatan administrasi adalah tipe ideal birokrasi. Jadi mungkin itu yang sempat saya paparkan dari video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelompok 6. Saya akan memaparkan sedikit mengenai birokrasi ideal menurut para ahli. Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Untuk itu, negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. Birokrasi sebagian orang dimaknai sebagai prosedur yang berbelit-belit, menyulitkan dan menjengkelkan. Namun bagi sebagian yang lain, birokrasi dipahami dari perspektif yang positif, yakni sebagai upaya untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar lebih tertib, mendistribusikan sumber daya tersebut dalam setiap anggota masyarakat secara berkeadilan. Birokrasi adalah struktur tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, hierarki, diferensiasi dan kualifikasi atau kompetensi. Birokrasi adalah institusi yang menduduki positif organisasi yang netral dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antar negara yang dalam kepentingan umum.
Birokrasi adalah organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif. Birokrasi merupakan instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelas sosial yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Esti dari kelompok 6. Adapun judul materi kami yaitu birokrasi ideal menurut pandangan para ahli. Istilah birokrasi telah banyak digunakan dengan konotasi tidak langsung yang ditujukan kepada pemerintah dan bisnis. Birokrasi adalah sistem administrasi negara yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi berskala besar dengan secara sistematis mengkoordinasikan pekerjaan banyak individu. Weber telah mengamati 3 jenis kekuasaan dalam organisasi, yaitu tradisional, karismatik, dan rasional hukum atau birokrasi. Dia menekankan bahwa tipe kekuatan birokrasi adalah tipe ideal. Fitur atau karakteristik birokrasi Weber, yaitu 1. Kelas administrasi. Organisasi birokrasi umumnya memiliki kelas administratif yang bertanggung jawab untuk memelihara kegiatan koordinatif anggota. Kemudian yang kedua yaitu hierarki. Fitur dasar organisasi birokrasi adalah adanya hierarki posisi dalam organisasi. Hierarki adalah sistem peringkat berbagai posisi dalam skala menurun dari atas ke bawah organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu divisi kerja. Pekerjaan organisasi dibagi berdasarkan ketentuan bawahan dengan wewenang yang diperlukan didefinisikan dengan jelas dan penggunaannya tunduk pada kondisi yang pasti. Kemudian yang keempat yaitu aturan resmi. Ciri mendasar yang paling ditekankan dari organisasi birokrasi adalah bahwa proses administrasi berkelanjutan dan diatur oleh aturan resmi. Kemudian yang kelima yaitu hubungan impersonal. Ciri birokrasi yang menonjol adalah bahwa hubungan antar individu diatur melalui sistem otoritas dan aturan resmi. Kemudian yang keenam yaitu rektor resmi. Organisasi birokrasi ditandai oleh pemeliharaan catatan resmi yang tepat. Mungkin itu materi yang sempat saya dapat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlina Aulia dari Administrasi Negara Reguler 3 semester 6. Di mana pada saat ini saya akan menyampaikan materi di mana yaitu tipe-tipe ideal birokrasi menurut para ahli. Di mana yang kami angkat di sini adalah Max Weber. Nah, di jenis-jenis ideal Max Weber yaitu otoritas rasional hukum, di mana di dalamnya istilah birokrasi ada. Birokrasi telah banyak dan digunakan dengan konsekuensi tidak langsung yang ditujukan pada pemerintah dan bisnis. Beberapa karakter adalah, yang pertama adalah kelas administrasi, di mana pertanggungjawaban untuk memelihara kegiatan koordinasi anggota. Sedangkan yang kedua adalah hierarki, di mana sistem peringkat sebagai posisi dalam skala menurun dari atas ke bawah organisasi. Ya, contohnya yaitu dari ketua divisi ke anggota-anggota divisi. Divisi yang ketiga adalah divisi kerja, di mana di dalamnya itu ada pembagian kerja, di mana saya sampaikan tadi hierarki dari atas ke bawah, sedangkan divisi ke pembagian kerja, di mana di sini menyampaikan perbedaan pekerjaan antara ketua divisi dan anggota-anggota divisinya. Yang keempat adalah aturan resmi, di mana yang diatur oleh di sini adalah aturan, di mana setiap pemerintahan dan bisnis itu memiliki peraturan,
di dalamnya yang sudah ditandatangani dan resmi untuk dijadikan peraturan di dalamnya. Hubungan impersonal, di mana hubungan antara individu diatur melalui sistem. Contohnya ketua divisi memiliki hubungan erat kepada anggota-anggotanya ataupun kepala dinasnya. Yang keenam adalah rekor resmi yang ditandai oleh pemeliharaan catatan resmi yang tepat, di mana di dalamnya contohnya yaitu ditandai pemeliharaan catatan resmi yang tepat, yaitu ketika data-data dipelihara dan administrasi dipelihara dengan baik. Teori Max Weber akan dilaksanakan atau harus dilaksanakan di perusahaan besar di mana perubahan ini tidak diantisipasi. Kelemahannya adalah kaku, impersonalitas, dan biaya kontrol yang lebih atau berlebihan. Karena itu tipe ini cocok untuk perusahaan-perusahaan yang besar yang mengeluarkan uang yang sangat besar. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliza dari kelompok 6 akan mengemukakan materi birokrasi ideal menurut pandangan para ahli. Birokrasi Weberian adalah istilah yang diciptakan oleh Max Weber, seorang sosiologi Jerman terkemuka, ekonomi politik, sarjana administrasi, dan yang berkontribusi pada studi birokrasi, wacana administrasi dan literatur selama 1800-an dan 1900-an. Istilah birokrasi sudah banyak digunakan dengan konotasi tidak langsung yang ditujukan untuk pemerintah dan bisnis. Birokrasi adalah sistem administrasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi yang berskala besar dengan cara sistematis yang mengkoordinasi pekerjaan banyak individu. Max Weber mengamati 3 jenis kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama yaitu tradisional, yang kedua yaitu karismatik, yang ketiga yaitu rasional hukum atau birokrasi. Bagi Max Weber, implementasi birokrasi dalam pemerintahan adalah semacam rasionalisasi di mana motivator tradisional untuk perilaku disingkirkan. Adapun karakteristik dari birokrasi menurut Max Weber, yang pertama yaitu kelas administrasi, yang kedua yaitu hierarki, yang ketiga yaitu definisi kerja, yang keempat yaitu aturan resmi, yang kelima yaitu hubungan impersonal, yang keenam yaitu rekor resmi. Itulah hasil pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, NIM 1722119, ruangan reguler 3, semester 6. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat membuat tugas video ini. Baik, saya dari kelompok 6. Adapun tugas yang diberikan kepada kami itu tipe birokrasi menurut para ahli. Nah, yang salah satu kami yang ambil yaitu menurut Max Weber. Pengertian birokrasi adalah
Sistem administrasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi berskala besar dengan secara sistematis mengordinasikan pekerjaan banyak individu. Max Weber telah mengamati 3 jenis kekuasaan dalam organisasi, yaitu tradisional, karismatik, rasional, hukum, dan birokrasi. Adapun karakteristik birokrasi yaitu 1. Kelas administrasi, yang kedua hierarki, yang ketiga definisi kerja, yang keempat aturan resmi, yang kelima hubungan impersonal, yang keenam rekor resmi. Adapun keunggulan birokrasi yaitu 1. Aturan dan prosedur, yang kedua tugas dan tanggung jawab, yang ketiga proses seleksi dan prosedur, yang keempat pembagian kerja, yang kelima perusahaan tidak memiliki kekurangan terhadap adanya karyawan yang ingin masuk di usahanya. Dan itulah yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wastabikul akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.